Hai, selamat datang di New Teret Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Ini adalah timeless reading, yaitu pesan penting untuk masing-masing zodiak. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Taurus. Jadi Taurus, di sini kamu sudah lihat dua kartu berbeda, Fairy Tarot Cards dan Rider Waite Borderless. Di sini kita akan buka 3 kartu, satu untuk kartu bisnis, karir, pendidikan, atau mungkin finansial kamu, dan satu kartu untuk asmara kamu, kemudian satu kartu lagi buat saran kamu di timeline ini. Dan ingat sekali lagi, ini adalah timeless reading, jadi mungkin ini nggak harus segera resonates dalam waktu dekat, jadi kapanpun kamu nonton ini mungkin bisa cocok. Kita langsung aja di sini Taurus ke pesan penting kamu. Here we go. Let's see, pesan penting Taurus, please. Pesan penting Taurus, please. Oke, satu kartu buat situasi bisnis, karir, finansial, atau pendidikan kamu. Satu kartu buat perkembangan asmara kamu. Satu kartu buat saran kamu di timeline ini. Oke. So, kartu pertama di sini ada Four of Summer. Katanya di sini, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Oke. Apakah kamu ngerasa bosen di kehidupan, di perkembangan karir, bisnis, atau finansial kamu? Kayak nothing happen, kayak segala sesuatunya kayak terasa berjalan pelan, nggak ada perubahan yang signifikan. Kita lanjut dulu, asmara kamu ada Seven of Summer. Katanya di sini, no more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing the options. Mungkin sebagian dari kamu di sini ada yang punya opsi atau pilihan, atau kamu lagi terjebak di proses pengambilan keputusan. Kamu kayak nggak bisa di sini bikin keputusan konkret. Gue harus ngelakuin apa sih mbak di situasi ini? Mungkin kamu terjebak di sebuah situasi yang cukup sulit. Entah di sini kamu di sini sudah punya pasangan atau jomblo. Mungkin ada situasi traumatis di masa lalu yang bikin kamu stuck dalam bikin keputusan. Kita lihat nanti menggunakan kartu klarifikasi. Sarannya di sini ada kartu Queen of Autumn. Generous, stylish, gracious, and practical. Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help your dreams come true. Queen of Autumn sebagai kartu saran kamu. Aku ngerasa di sini kayaknya kamu self sabotage. Kayaknya kamu di sini meragukan kapabilitas diri kamu sendiri nih, Taurus. Mungkin ini ada faktor eksternal ya. Mungkin orang-orang di sekeliling kamu kayak, lu Taurus terlalu idealis, gue nggak percaya lu bisa wujudin apa yang lu mau. Kayak mungkin ada orang-orang di sekeliling kamu yang meragukan diri kamu, sehingga kamu yang kayak, bener nggak ya orang itu bilang. Jadi kamu kayak nggak percaya diri gitu loh, bahwasanya kamu punya resources yang cukup untuk mewujudkan apa yang kamu punya. Bahwasanya kamu punya power atau kekuatan untuk move on, untuk maju, untuk bergerak. Oke. Ingat, nggak ada satu makhluk pun di atas dunia ini yang bisa bikin kamu bergerak kalau bukan diri kamu sendiri. Nggak ada, kecuali ya Tuhan dan semesta. Jadi yang menggerakkan diri kamu itu ya kamu nih, Taurus. Oke? Selama kamu di sini meragukan diri kamu sendiri dan kamu mager atau malas gerak, ya kamu nggak bakal bisa ngelihat perubahan positif dalam hidup kamu. Karena aku ngelihat di sini perubahan itu masih bisa kamu aplikasikan. Queen of Autumn, kamu punya resourcesnya. Ini sesuai kartu ya, aku bilang sarannya, dan mungkin nggak akan resonate untuk semua orang di luar sana. Tapi bagi kamu di sini yang ngerasa kayak sebenarnya pada dasarnya kamu punya nih apa yang kamu butuhkan untuk maju ke depan, tapi kamu terpukul dengan penilaian-penilaian atau judgement orang lain. Oke. Kalau misalnya kamu terpukul dengan judgement orang lain, ya kamu nggak bakal bisa moving forward. Ingat, yang napas ya diri kamu sendiri, yang ngasih makan buat diri kamu ya diri kamu sendiri, bukan orang lain, bukan judgement orang lain gitu loh. Kecuali kamu kerja buat mereka. Oke. Still they don't have any rights to deter or breaking you.
Kita lihat di sini, kayak aku ngelihat kamu meragukan diri kamu sendiri, itu aja sih. Karena Four of Summer itu di situasi bisnis, karir atau finansial kamu kayak, apa sih yang gue punya sejauh ini dari hasil pengorbanan gue, dari hasil jerih payah gue, dari hasil kerja gue, dari hasil bisnis gue, apa sih? Well, coba lihat di sekeliling kamu, apa yang kamu punya? Kamu punya handphone, kamu punya bisnis, kamu punya itu. Gimana cara bikinnya berkembang ya tergantung kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu belum melihat resultnya, ya berarti belum saatnya gitu loh. Semakin lama kamu lihat resultnya, kalau misalnya kamu semakin bertahan di situasi stagnan itu, oke, akan semakin lama kamu lihat resultnya, Taurus. Karena yang seperti yang bilang tadi, yang bisa mengusahakan perubahan itu ya diri kita sendiri. Orang lain tuh cuma bisa membantu kamu, walaupun kamu ke kepolisian, oh pak saya ini pak, saya tempat bisnis saya diituin sama orang. Mereka cuma bisa membantu kamu nangkepin orang yang ganggu bisnis kamu. Mereka nggak bisa bantu kamu untuk mengembangkan bisnis kamu kan. Jadi balik lagi, yang bisa membuat perubahan besar di bisnis, karir atau finansial kamu ya diri kamu. Oke. Five of Pentacles again. Kamu ngerasa di sini lacking support, mungkin lacking resources. Padahal kamu di sini punya whatever it takes, whatever you need to pursue something, to get something. Okay, Queen of Autumn. Okay, kamu kayak kesulitan untuk berpikir rasional saat ini karena kamu terlalu emosional, Taurus. Ingat, kamu di sini dapat 2 kartu cups di sini. Summer itu sama dengan cups, Four of Cups dan Seven of Cups. Kamu tenggelam di emosinya kamu, dan kamu itu bukan, that's not your energy. Terlalu emosional bukan untuk kamu, Taurus. Kamu adalah sosok yang praktikal. Kamu adalah sosok yang harus banyak bergerak. Kalau di kerjaan kamu itu sosok orang lapangan lah, atau bagian atas yang mikir, yang banyak mikir, yang banyak ngasih itu. Karena kamu adalah sosok-sosok yang seharusnya berpikir, bukan sosok yang emosional gitu loh. Kamu nggak bisa jadi sosok yang atau pribadi yang emosional. Bisa, tapi harus balance. Ini contohnya, ketika kamu bersikap terlalu emosional, kamu jadi meragukan diri kamu sendiri, kamu jadi stagnan, kamu jadi gini gitu. Jadi semakin kamu terhindar dari energi kamu, Autumn Pentacles, semakin kamu jauh dari target kamu, semakin kamu jauh dari apa yang kamu mau. Oke. Why Four of Summer here? See, Seven of Swords, kemudian ada kartu The Star di sini. Kamu ngerasa kayak target kamu tuh, gue ngerasa kayak target gue tuh impossible, mbak. Nggak ada yang impossible selagi kamu masih hidup, masih bisa mencoba. Tapi kalau misalnya amin abi jabang bayi ya, meninggal, terus keinginan kamu belum tercapai ya, apalagi selagi kamu masih bernafas, selagi kamu masih bisa berusaha, selagi kamu masih bisa bergerak, apapun yang kamu inginkan masih bisa tercapai, masih bisa. Oke. Jadi berhenti meragukan diri kamu sendiri, berhenti bersikap gimana ya, kayak takut gitu ya. Wajar sih, manusia itu wajar, kita pasti merasa takut, tapi jangan tenggelamkan diri kamu dalam kekhawatiran yang berlebihan, Taurus. Oke. Mungkin ini nggak bakal cocok sarannya buat semua orang di luar sana, karena mungkin ada yang bilang, lu so tau sih mbak, lu nggak pernah di posisi gue. Mohon maaf, tapi ini aku berbicara sesuai kartu saja, oke? Karena aku ngerasa di sini kamu masih bisa mencapainya, Queen of Autumn. Kamu punya apapun yang kamu butuhkan untuk mencapai target kamu, Taurus. Oke. Kita lanjut ke kartu asmara kamu. Ada kartu Seven of Summer di sini. Why Seven of Summer here? Seven of Cups lagi. Double, triple seven.
Di sini kartu Seven of Summer di deck Fairy Tarot cards ini bilang no more procrastinating. Karena aku ngerasa kamu terlalu emosional dalam menyikapi kehidupan asmara kamu. Hidup itu keras, Taurus. Kita nggak punya waktu berlama-lama hidup dalam kesedihan. Selagi kamu masih bisa bergerak, selagi kamu masih bisa beranjak dari tempat tidur kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ingat itu. Jangan sampai kamu berada pada posisi, bukannya aku downgrading orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang nggak bisa berusaha, tapi jangan sampai kamu harus memahami indahnya hidup ketika kamu sudah harus dibantu oleh orang lain untuk bertahan hidup. Oke? Selagi, seperti yang bilang tadi, selagi kamu masih bisa bergerak, selagi kamu masih bisa bernafas, selagi kamu masih bisa bangkit dari tempat tidur, perubahan baik tersebut masih bisa dicapai. Keputusan ini bisa kamu ambil. Selama kamu meragu, kamu akan tetap stagnan. Kamu pengen ninggalin seseorang di sini, tinggalin. Kamu pengen mengutarakan perasaan kamu kepada seseorang, utarakan. Karena semakin kamu di sini bertanya-tanya, semakin kamu di sini menyimpan segala sesuatunya, nanti ketika kamu merasa sudah siap, ternyata orang itu sudah punya pasangan, ternyata orang itu sudah married, ternyata kamu di sini udah sakit-sakitan untuk bisa lepas dari sebuah hubungan yang toksik, ternyata di sini kamu sebenarnya udah bisa nih menemukan sosok baru, tapi ternyata terganjal dengan hal-hal lain, misalnya kamu udah punya anak misalnya. Jadi bikin keputusan yang konkret, yang terbaik lah buat diri kamu sendiri gitu loh. Apa yang benar-benar kamu inginkan. Mengekspresikan perasaan kemudian kamu ditolak itu wajar kok kita ditolak. Nggak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang suka aja terus sama kita. Lebih baik dong orang itu jujur sama kita kan. Aku pernah ditolak loh, seriously, and that's not, itu bukan pilihan yang itu bukan perasaan yang enak. Tapi setelahnya aku merasa lebih lega. Oh, orang itu nggak suka sama gue, ya udah gue move on, no hard feelings. Ya gimana lagi, hidup kan soal diterima dan ditolak, dan kita pasti akan mengalami penolakan gitu loh. Cuman ego kamu aja di sini yang mengatakan bahwasanya, oh gue nggak mau ditolak, dia harus nerima gue. Oh no, do not hide your vulnerability behind your ego. Okay, that's not good. Kenapa nggak bagus? Karena itu akan berdampak ke diri kamu sendiri nantinya. Percaya deh sama aku, that's not good. Okay. Kemudian di sini ada kartu Queen of Autumn di sini buat Taurus. Let's see. Three of Cups, Queen of Wands, Page of Swords. See? Apapun ini, Taurus, yang ingin kamu capai, yang ingin kamu kejar, entah ini hubungan asmara, entah ini pekerjaan, kamu sebenarnya sangat menginginkannya. Misalnya bisnis yang mungkin belum kelihatan profitnya misalnya. Ya kan ada faktor eksternal juga, kita masih di tengah pandemi COVID-19 misalnya. Tapi kalau misalnya kamu di sini ngerasa nggak percaya diri, kamu nggak passionate, aku ngerasa di sini kamu ngerasa diri kamunya udah ngelakuin sesuatu yang benar di sini. Queen of Wands, kamu benar-benar percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan di sini. So why bother with other people opinions? Kenapa terganggu dengan pendapat-pendapat orang lain? Gitu loh. Oke. Karena perubahan ini masih bisa kamu lihat kalau misalnya kamu percaya bahwasanya kamu sudah pursue something good for you, at least, gitu ya. Setidaknya buat diri kamu lah bagus. Oh, ya saya yakin ini bagus buat saya, dan saya akan berusaha untuk melihat resultnya semampu saya.
Dimana aku ngeliat di sini kamu masih punya kemampuan untuk mengejar target kamu ini, atau hubungan ini, atau apapun ini yang ingin kamu pursue. Kamu butuh informasi lagi, Page of Swords. You need more information. Kamu butuh belajar lagi mungkin. Kalau misalnya dia tentang investasi, mungkin kamu pengen belajar tentang investasi saham. Banyak sekarang tempat belajar investasi saham misalnya, atau bisnis tertentu. Oke? Zaman internet, the world is in your hand, guys. Come on gitu, Dunia di tangan kamu. Nih, pakai ini doang, dunia ada di tangan kamu. Kamu bisa akses semua yang ada di dunia. Oke? Kita sama, tergantung kamu. Perubahan ini kapan kamu pengen lihat? Lebih cepat atau lebih lambat? Tergantung kamu. Oke? So, Taurus, ini adalah pesan penting kamu untuk timeline ini. Semoga kamu suka. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, karena akan ada video baru untuk Valentine's Day. Jadi tunggu aja. Oke? Bye.